Lu adalah seorang anak lelaki yang pemalas dan dianggap nakal oleh sebagian orang. Suatu ketika, Lu tak sengaja melihat seorang gadis yang bermain piano dengan indahnya. Seketika itu, hati Lu menjadi berdebar-debar tanda dia sedang jatuh cinta. Gadis yang sedang didambakan oleh Lu itu bernama Yao. Yao adalah seorang gadis yang pintar, rajin, dan juga seorang yang pemalu. Di suatu hari, Lu yang sedang bermain dengan temannya berlari menuju sebuah ruangan, di mana ruangan itu adalah ruangan tempat Yao belajar. Yao yang seorang pemalu tiba-tiba bersembunyi dikarenakan Lu mendadak masuk ke ruangannya. Dengan kenekatannya, Lu mendekati Yao yang terlihat bersembunyi di balik kelambu. Yao yang tegang dengan keadaan itu memilih beranjak dengan cepat meninggalkan Lu. Namun, Yao lupa akan MP3 player yang dia bawa. Benda itu tertinggal di meja dan kemudian ditemukan oleh Lu. Dengan perasaan yang kasmaran, Lu mendengarkan lagu dari MP3 player milik Yao dan terus mengulang-ulang lagu itu dari hari ke hari. Sampai suatu ketika, Lu yang memang telah jatuh cinta pada Yao memberanikan diri memberi sepucuk surat untuknya. Layaknya remaja yang sedang kasmaran, Lu menuliskan sebuah kalimat romantis yang berbunyi, "Aku baru sadar, ternyata cinta memang tidak bisa dideskripsikan. Karena mencintaimu tidak perlu alasan. Yang aku tahu, aku bahagia ketika melihatmu, dan aku ingin kita bersama." Setelah membaca surat dari Lu, Yao pun tersenyum bahagia. Yao segera meminta Lu untuk menemui dirinya di atap sekolah. Hari di mana mereka berjanji akan bertemu di atap sekolah pun tiba. Yao yang berlari tergesa-gesa untuk menemui Lu di atap sekolah, tiba-tiba terjatuh. Dan tak sengaja, Yao menjatuhkan surat cinta dari Lu. Karena di tempat Yao terjatuh saat itu sangat ramai dan ada guru mereka juga di sana. Surat itu pun terlihat oleh semua orang. Namun guru Yao dengan paksa merebut surat itu dan dibaca olehnya. Karena peraturan sekolah mereka melarang murid-muridnya berpacaran, Lu dan Yao pun mendapat sanksi atas perbuatannya itu. Lu mendapatkan sebuah pertanyaan oleh gurunya. Apakah Lu menyesal berpacaran di lingkungan sekolah? Dan Lu pun menjawab bahwa dia tidak akan pernah menyesalinya sama sekali. Menurut Lu, jatuh cinta membuat seseorang bertindak bodoh tanpa logika. Yao yang melihat pengorbanan dan ketegasan Lu, akhirnya benar-benar merasakan jatuh cinta kepadanya. Beberapa tahun setelah kejadian itu, Lu berencana menikahi Yao. Yao jatuh cinta kepada Lu karena ketulusan Lu, meskipun Lu adalah anak yang kurang pintar dalam pendidikannya. Hati Lu yang tulus sanggup meluluhkan hati Yao, sehingga Yao mau berpacaran dengannya. Namun, karena keadaan tidak memungkinkan, mereka mengurungkan niat untuk menikah dikarenakan kendala perekonomian. Lu pun tak menyerah begitu saja. Dia bekerja keras walaupun sebagai kuli bangunan untuk mewujudkan cita-citanya menikahi Yao. Suatu ketika, Yao mengajak Lu untuk bertemu dengan ibunya. Hati Lu pun sangat gembira. Di saat mereka bertemu, ibu Yao menunjukkan raut tak suka pada kekasih anaknya itu. Dan ibu Yao pun mengusir Lu untuk pergi dari rumahnya. Seketika itu juga, Lu beranjak dari rumah Yao dengan perasaan yang tak baik-baik saja. Di dalam bus, Lu merenungi kata-kata ibu Yao. Namun tak disangka, tiba-tiba Yao menyusul Lu masuk ke dalam bus yang sedang ditumpanginya itu dengan keadaan basah kuyup karena kehujanan. Yao pun langsung duduk di samping kekasihnya itu. Lu yang menyadari bahwa orang yang duduk di sampingnya itu adalah Yao, dia pun langsung memeluknya dengan erat sambil menitikkan air mata. Yao yang masih dalam pelukan Lu mengutarakan sebuah keinginan bahwa Yao akan melanjutkan pendidikannya berkuliah di suatu universitas. Kemudian, Lu mengajak Yao untuk menyewa sebuah rumah untuk mereka tinggali berdua saja agar Lu dan Yao terbebas dari kekangan orang tua Yao. Yao pun tanpa pikir panjang langsung menjawab dengan kata, "Iya." Saat itu, Yao dan Lu pun hidup sederhana di sebuah rumah yang mereka sewa. Yao mengejar cita-citanya mengenyam pendidikan di bangku perkuliahan, sedangkan Lu bekerja seperti biasa menjadi pekerja bangunan. Sampai tak lama kemudian, Lu dipromosikan sebagai kepala bagian dalam proyek itu. Lu masih belum puas dan terus bekerja keras karena dia mempunyai sebuah impian, menikahi Yao dan membelikan Yao sebuah apartemen untuk mereka tinggali berdua. Lu dan Yao adalah pasangan yang beruntung, di mana mereka saling mencintai bukan karena harta ataupun kelebihan pasangan mereka,
Namun mereka saling mencintai tanpa alasan apapun, sehingga membuat insan lain merasa iri kepada mereka. Bahkan adik Lu sendiri merasa iri kepada kakaknya karena mempunyai hubungan kisah cinta yang indah dan penuh keikhlasan. Suatu hari, Lu dan Yao bersama adik Lu dan temannya bercengkrama bersama. Adik Lu pun berkata kepada Lu bahwa dia iri melihat hubungan kasih antara Lu dan Yao, di mana Yao sangat mencintai Lu walaupun Lu tak mempunyai harta yang banyak. Lu kemudian melontarkan kata-kata untuk adiknya. Cintailah orang yang tanpa perlu meminta apa-apa darimu, tapi mampu membuatmu rela memberikan segala-galanya untuknya. Impian Lu kini semakin dekat. Lu bekerja sangat keras karena impian itu. Hari-hari dia habiskan di kantor untuk menyelesaikan proyek yang dia kerjakan. Lu jarang sekali pulang, sehingga membuat Yao menjadi risau dan sedih dibuatnya. Yao yang sering ditinggal oleh Lu saat itu mengikuti sebuah acara dengan teman-teman Yao di kampus mereka. Yao yang cantik itu digoda oleh para pria di kampus Yao. Dengan hati yang setia, Yao meninggalkan kampus itu guna menghindari godaan dari para pria teman kampus Yao. Sepulangnya dari kampus, Yao diikuti oleh beberapa orang yang penasaran dengan Yao. Dengan ketakutan, Yao menghubungi Lu untuk menjemputnya. Di tengah pekerjaannya, Lu pun beranjak menjemput kekasihnya itu. Beruntungnya tak terjadi sesuatu yang buruk pada Yao, dan akhirnya Lu dan Yao pun pergi menuju kantor tempat Lu bekerja. Setelah makan bersama, Lu meminta Yao pulang karena Lu akan meneruskan pekerjaannya. Saat itu, Yao bersikeras tak mau pulang dan ingin menemani Lu bekerja. Ternyata selama ini Yao sangat ingin mencurahkan kasih sayangnya kepada Lu. Lu yang mendengar curahan hati Yao akhirnya meminta maaf dan mereka pun berpelukan. Lu berkata dia bekerja sekeras itu demi Yao dan untuk mewujudkan impian mereka bersama. Keesokan harinya, Ibu Yao mendatangi tempat tinggal mereka. Di saat mereka bertemu, Ibu Yao khawatir akan kebutuhan hidup anaknya itu. Namun Yao menceritakan bahwa dia baik-baik saja karena Lu sudah menjadi kepala proyek di tempatnya bekerja. Ibu Yao yang sedari dulu tidak menyukai Lu pun beranjak dengan raut muka tanpa senyum. Namun karena karir Lu yang cemerlang itulah membuat banyak temannya sangat iri. Suatu ketika Lu menemui sebuah kejanggalan dalam wajah rekan-rekan kerjanya. Tak ambil pusing, Lu pun menepis pikiran jelek yang menghampirinya. Namun hal yang tak terduga terjadi. Lu tiba-tiba diberi uang yang sangat banyak oleh rekan kerjanya. Akan tetapi Lu mengembalikannya kepada temannya itu. Lu pun kemudian beranjak pulang. Namun di dalam perjalanan pulang, Lu tak sengaja melihat aktivitas mencurigakan dalam proyeknya. Sontak saja Lu turun dari mobil dan mengeceknya. Ternyata proyek yang sedang berjalan itu direkayasa oleh teman-teman Lu agar Lu terlibat dalam masalah. Dan benar saja, setelah kejadian itu, Lu pun diberhentikan dari pekerjaannya karena dianggap menyalahi aturan yang telah ditentukan. Dalam keterpurukan ini, Lu tiba-tiba mendapat telepon dari Yao yang mengabarkan bahwa ibunya sedang sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Tanpa pikir panjang, Lu pun menyusul Yao dan ibunya yang masih menunggu di rumah sakit karena tidak mendapatkan ruangan untuk perawatan. Setibanya di rumah sakit, Lu dihadapkan dengan kenyataan bahwa ada seorang pria lain di sisi Yao. Pria itulah yang menolong ibu Yao untuk segera bisa dirawat karena dia memiliki biaya untuk membayar rumah sakit. Dengan senyuman yang lebar, ibu Yao berencana menjodohkan Lu, lelaki yang menolongnya itu, dengan Yao. Sungguh kenyataan yang pahit dialami oleh Lu. Karena merasa kecewa, Lu meninggalkan mereka bertiga dan duduk termenung di sebuah tangga. Tak selang berapa lama, Yao menyusul dan duduk di sampingnya. Sambil menangis, Lu berkata kepada Yao bahwa dia telah melakukan kejahatan terbesar karena telah membuat Yao jatuh cinta kepada seorang yang miskin. Yao pun kemudian memeluk Lu dengan mesra. Di kemudian hari, Lu didatangi oleh adiknya, di mana adiknya menawari sebuah proyek yang beresiko karena proyek itu dibayar di akhir kontrak. Lu yang merasa telah berjanji kepada Yao akan membelikannya sebuah apartemen pun langsung mengambil proyek itu. Beberapa hari kemudian, Lu langsung mengerjakan proyek itu dan membayari para pekerja di awal proyek. Tak selang beberapa hari proyek itu dikerjakan, Lu kemudian makan bersama dengan para pekerjanya.
Adik Lu juga ikut dalam acara itu. Di acara itu, adik Lu yang terlihat sangat sedih dan kecewa pun kemudian berkeluh kesah kepada kakaknya. Dia bercerita bahwa dia tidak bisa mendapatkan hati wanita yang sangat dicintainya. Di tengah acara yang sedang berlangsung, Yao datang untuk mengajak Lu pulang. Mereka berdua pun sampai di rumah Yao. Kemudian Yao meminta uang hasil tabungan mereka untuk membiayai ibu Yao yang akan dibawa ke rumah sakit. Lu pun berkata bahwa uang itu telah ia gunakan untuk membiayai proyek yang sedang ia kerjakan. Karena merasa minder dan sedang mabuk saat itu, Lu berkata kepada Yao agar dia meninggalkannya dan menikah saja dengan Luo, orang yang bisa membahagiakannya dan sudah direstui oleh ibu Yao. Yao pun hanya terdiam mendengar perkataan Lu itu. Di keesokan harinya, Lu didatangi oleh teman-temannya yang bekerja sebagai pekerja konstruksi di proyeknya. Mereka mendatanginya karena Lu tidak membayarkan gaji yang sudah disepakati. Namun, Lu sudah merasa membayarkan gaji mereka lewat adik Lu. Lu yang sedang dalam amarah langsung mendatangi adiknya guna meminta kejelasan tentang uang yang seharusnya ia berikan untuk gaji karyawannya. Sambil menyesal, adik Lu pun menjelaskan bahwa uang itu ia gunakan untuk membelikan hadiah untuk gadis yang sedang ia dambakan. Dan sisanya ia gunakan untuk investasi. Yang sialnya, investasi itu adalah sebuah penipuan dan uang itu habis seketika. Mendengar penjelasan adiknya, Lu seketika terkejut dan hanya mampu terdiam tanpa kata. Lu yang merasa kehidupannya telah hancur kembali ke tempat tinggalnya bersama Yao. Di rumah itu, Lu hanya diam karena luka yang dideritanya terlalu dalam, bahkan dia tak mampu meneteskan air matanya. Dengan segala kecewa yang masih dirasakan Lu, tiba-tiba Yao menanyakan tentang rencana pernikahan mereka. Namun Lu hanya bisa terdiam. Dalam pikiran Lu, mungkin Lu lebih baik meninggalkan Yao karena Lu merasa dia tak dapat menepati janjinya. Dan Lu hanya seorang yang miskin yang tak dapat membahagiakannya. Lu merasa bahwa Lu lebih baik darinya. Karena hal itu, Lu berniat untuk meninggalkan Yao agar Yao bisa bahagia bersama Lu. Setelah kejadian itu, Lu kemudian mendapat sebuah tawaran proyek dengan gaji yang sangat besar. Namun, proyek itu mempunyai sebuah resiko yang sulit bagi Lu. Karena proyek itu dijalankan di sebuah tempat di perbatasan negara. Dan jika Lu mengambil proyek itu, maka Lu tak akan bisa bertemu dengan Yao untuk waktu yang sangat lama. Dikarenakan proyek itu juga memakan waktu bertahun-tahun. Lu yang kala itu merasa bingung, tiba-tiba mengambil proyek itu. Lu merasa jika Lu meninggalkan Yao, maka Lu akan membuat hidup Yao bahagia. Dalam waktu singkat, Lu meninggalkan rumah tanpa pamit kepada Yao. Lu berpikir jika dia berpamitan kepada Yao, maka Lu pasti tak akan mendapatkan izin untuk meninggalkannya. Di saat Lu meninggalkan Yao, tiba-tiba Yao yang telah diberitahu oleh adik Lu menelpon. Dia bertanya kepada Lu, mengapa Lu tidak berpamitan kepadanya. Lu pun menjawab bahwa dia selama ini hanya menjadi beban untuk Yao dan Lu tak pernah membahagiakan Yao. Dan Yao pun bertanya, apakah Lu berniat memutuskan hubungan yang selama ini telah mereka jalin? Mendengar hal itu, Lu hanya bisa meneteskan air matanya. Lu akhirnya benar-benar memutuskan hubungan mereka. Dia tak takut kehilangan Yao. Yang dia takutkan adalah ketika Yao kehilangan kebahagiaannya. Beberapa tahun setelah kejadian itu, Yao kini sudah bekerja di sebuah bank dan Lu masih bekerja di perbatasan negara yang jauh dari pemukiman. Yao kala itu telah melupakan Lu di kehidupannya. Yao juga berencana menikah dengan Luo yang selama ini berada di sisinya saat Lu pergi meninggalkannya. Akan tetapi, suatu kejadian membuat Yao ingat kembali kepada Lu. Saat Yao sedang bekerja di bank, tiba-tiba saja guru Lu dan Yao dulu datang kepada Yao. Karena kenangan lama yang mulai timbul karena kedatangan guru itu, Yao dengan perasaan yang masih sama menelpon Lu yang kala itu masih berada di perbatasan dan tak bisa pulang. Lu dengan gugup mengangkat telepon dari Yao. Mereka berdua berbicara panjang lebar tentang kehidupan mereka setelah mereka berdua berpisah. Setelah mereka menceritakan kehidupannya masing-masing, Yao tiba-tiba saja berkata bahwa ia akan segera menikah. Namun ada yang berbeda dari rencana pernikahan itu. Lu tidak berada di sisi Yao untuk menemaninya sebagai suaminya, melainkan orang lain. Yao pun langsung meninggikan ucapannya seraya mengingatkan Lu akan janji Lu untuk berjuang menikahi Yao dan hidup bahagia bersama-sama. Dia tak ingin harta dari Lu, yang dia inginkan hanyalah Lu saja, Lu yang berada di sisi Yao setiap saat. Mendengar hal itu, semangat Lu yang telah lama hilang pun muncul kembali. Lu berjanji kepada Yao
bahwa ia akan pergi menemui Yao dan setelah itu Lu akan menikahi Yao. Lu kala itu langsung mengambil sebuah mobil dan segera pergi meninggalkan proyek yang sedang ia kerjakan untuk menemui Yao. Sungguh tak disangka, saat Yao lama menunggu, tiba-tiba saja dia menerima sebuah pesan dari Lu yang berisikan permintaan maaf. Karena selama 10 tahun mengenal Yao, Lu tak bisa membuat Yao bahagia. Lu juga menuliskan pesan terima kasih untuk Yao karena Yao telah membuat hidup Lu menjadi indah. Pesan itu dikirim Lu dikarenakan saat itu Lu tengah terjebak dalam sebuah longsoran es. Lu yang kala itu tak bisa berbuat apa-apa pun mengirimkan pesan itu agar Yao tidak bersedih melihat kenyataan nanti jika Lu tak bisa keluar dari salju itu dan meninggal. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, Lu ditemukan dalam keadaan telah meninggal dunia. Dan ditemukan juga sebuah buku catatan yang berisi sebuah pesan untuk orang yang menemukannya. Pesan itu bertuliskan, "Jika aku mati, jangan beritahu Yao. Tapi jika aku hidup, akan kunikahi dia." Sesuatu yang dapat kita ambil dari kisah tadi adalah, cintailah pasanganmu dengan tulus. Karena kita tidak tahu kapan hubungan itu akan ditentukan waktu berpisahnya oleh Tuhan.